Entah apa yang terjadi, kami terpisah dari rombongan. Hujan deras, kabut tebal, membuat pandangan kabur. Hal ganjil yang terjadi hampir saja membuat kami menemui maut. Dikala petang datang. Selamat malam para pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Charman akan membawakan sebuah kisah dari akun Twitternya Nugroho Agung berjudul asli Kala Maghrib Tiba. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita selengkapnya. Namun, Kang Charman selalu mengingatkan, kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Namaku Yuda. Aku ingin menceritakan sebuah cerita yang aku alami saat melakukan perjalanan bersama teman-teman. Waktu itu, rencananya kami ingin datang ke sebuah acara festival yang diadakan di salah satu komplek candi yang berada di Jawa Tengah. Tidak ada yang aneh dengan acaranya. Tidak ada maksud untuk membuat tempat wisata itu menjadi tidak baik. Karena peristiwa ini sendiri terjadi di saat kami masih dalam perjalanan. Waktu itu di tahun 2015, aku dan beberapa teman ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah. Seperti yang sudah-sudah, acara itu menjadi magnet yang membuat saya tertarik untuk datang. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan, keramaian, kemeriahan serta lampion yang terbang di malam hari membuatku ingin sesekali datang berkunjung. Tujuannya tidak lain untuk mengabadikan momen tersebut dalam kameraku. Jadi, aku suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Kebetulan dosen juga memberikan tugas untuk datang ke acara tersebut. Tugas ini tidak wajib. Bagi yang tidak ingin datang tidak apa-apa, tapi nilai tambahan yang lumayan akan diberikan kepada yang datang dan berhasil mengabadikan momen perayaan itu. Mendengar hal itu membuat aku bersemangat. Secara cepat, aku mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakannya acara tersebut. Singkat cerita, aku berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama menuju tempat acara yang jarak tempuhnya 2-3 jam dari kota yang aku tempati. Berbekal kamera, motor, dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, kami semua setengah nekat berangkat ke lokasi. 4 motor berjalan bersamaan kala itu, bertolak dari kos-kosanku. Aku satu motor dengan Aji, lalu ada Edi, Wisnu, Arman yang berboncengan dengan Ririn, Farah, dan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore tiba, sekitar pukul 3. Di saat matahari tak terlalu panas menyengat. Waktu tempuh 2-3 jam perjalanan. Diperkirakan sampai tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan perlengkapan yang akan dibawa, kami semua akhirnya bisa memulai perjalanan. Motor kami berjalan berdekatan, saling tunggu jika ada yang tertinggal. Tidak mengebut, lebih santai menikmati perjalanan. Aku yang dibonceng Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen waktu perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali memulai perjalanan, aku sudah jepret sana-sini. Tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu pada aku dan teman-temanku. Deretan bangunan kini sudah berubah menjadi pepohonan yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan. Terpisah kebun dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Beberapa kali kami melihat berhenti untuk saling menunggu teman yang tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berada di posisi paling belakang untuk menjaga rombongan agar tidak terpisah. Beberapa kali motor yang dikendarai Edi dan Ririn menyalip truk yang berada di depannya, diikuti yang lainnya juga. Ternyata saat sore tiba, banyak truk yang datang berjalan menuju pabrik. Jalan yang kami lewati ini, selain keadaan jalanan yang naik turun karena bukit, juga terdapat beberapa pabrik yang berdekatan dengan kebun dan hutan jati. Semakin lama perjalanan kami tempuh, semakin sulit bagi kami untuk terus menjaga jarak.
Sampai akhirnya aku terpisah dengan teman-teman yang sudah berada di depan. Ternyata keputusan untuk berada di paling belakang rombongan yang aku ambil inilah yang membuat aku dan Aji mengalami hal yang tak akan pernah kami lupakan. Hujan gerimis turun, membuat aku dan Aji berhenti sejenak untuk memasukkan kamera kecil yang aku bawa ke dalam tas, mengamankan dari air hujan yang bisa membuat kamera rusak. Aji yang sudah tidak tenang karena merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan memaksa aku agar lebih cepat memakai jas hujan dan segera berjalan untuk menyusul yang lainnya. Belum terlalu lama berjalan, kumandang azan maghrib sayup-sayup terdengar. Tanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam, membuat aku teringat tentang sanding kala, mitos yang sering banyak dibicarakan oleh orang-orang, bahwa di waktu inilah kehidupan dan aktivitas makhluk lainnya dimulai. Des, gak berhenti dulu masuk maghrib ini? Ucapku mengingatkan Aji dengan memanggilnya Gondes, sebutan yang sering diucapkan saat memanggil seseorang di daerah kami. Alah, gas aja Yud, biar ketemu teman-teman dulu sajalah, baru istirahat, jawab Aji. Enggak apa-apa toh, kata orang waktu maghrib itu. Alah, percaya sama dongeng orang lama, gas saja, aman, percaya saja. Potong Aji yang membuat saya kesal. Belum juga selesai berbicara, sudah asal potong saja. Kami pun melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Aji memacu motornya dengan kecepatan tinggi, yang membuat aku sedikit takut. Hujan yang turun juga semakin deras, membuat jarak pandang semakin tipis. Kondisi jalan juga licin. Tak beberapa lama, aku dan Aji melihat kabut putih yang mulai turun dari atas bukit. Perlahan mulai menutupi jalan. Jarak pandang semakin terbatas, membuat Aji mengurangi kecepatannya. Perasaan aneh yang aku rasakan saat itu. Aji tetap membawa motornya melewati kabut putih pekat yang kini sudah sepenuhnya menutupi jalan, membuat aku membaca doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kendaraan yang melintas ke arah kami. Dan saat keluar dari kabut, aku merasa bersyukur tidak ada hal yang buruk terjadi. Namun, ada hal yang membuat aku gusar. Aku sendiri waktu itu tidak tahu dengan pasti. Tak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja, aku mulai merasa curiga saat melihat di depanku terdapat pepohonan bambu yang sangat lebat di kanan dan kiri jalan. Masing-masing kayu bambu seperti penuh dan berjajar rapat, seakan membuat sebuah lorong. Ci, ini benar kan jalannya? Kok aku kayak ngerasa ada yang aneh ya? Ucapku. Sudah benar ini, sudah benar, santai saja, aku hafal jalannya, ucap Aji penuh keyakinan. Tapi kok mereka kayak udah jauh banget ya Ci? Apa jangan-jangan mereka berhenti dan pas berhenti kita nggak lihat mereka? Tanyaku kembali. Nggak mungkin banget itu, pasti aku lihat. Aku nggak lihat teman-teman tadi, cuma lalu lalang mobil saja kok, jawab Aji. Ia pun terus memacu motornya. Melihat keadaan jalan yang mulai kering, Aji menambah kecepatannya. Hingga akhirnya kita berdua tiba di sebuah pasar yang ramai. Ada sedikit keanehan di sini. Pasar itu nampak penuh sesak, dengan banyak orang hingga hampir penuh menutupi jalan. Hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun, hiruk pikuk layaknya suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang seperti diam, tidak ada yang berbicara, seperti hanya saling tatap satu sama lain, yang membuat aku merinding di pasar itu. Semua yang aku lihat seperti menggunakan baju-baju lama, baju tradisional orang Jawa, terlalu tenang dan sepi untuk sebuah pasar, dengan banyak orang yang berada di dalamnya. Ci, ini kok ada pasar sih? Perasaan kemarin aku lihat jalannya di map nggak ada pasar yang dekat hutan gini deh. Lagian ini pasar udah mau maghrib kok masih ramai ya? Tanyaku penasaran. Mau tutup mungkin Yud, atau mungkin pasar malam, jawab Aji. Ngawur saja kamu loh, pasar malam ini di pinggir hutan gini, malah serem oi. Yang bener, ucapku yang mulai merasa panik.
Iya, terus apa? Udah, ini di jalan. Pikiran yang jelas, berhenti dulu yuk. Lepas jas hujan, udah nggak hujan gini, jadi kelihatan kayak orang hilang. Ucap Aji yang terus tenang dengan keadaan saat ini. Kami berdua akhirnya berhenti tak jauh dari pasar. Kami melepas jas hujan yang kami kenakan, lalu merapikannya. Setelahnya, aku mengeluarkan handphone bermaksud untuk mengecek lokasi saat ini melalui Google Map. Namun, setelah aku coba berkali-kali, aplikasi seperti tidak mau terbuka. Selalu kembali ke awal tampilan layar. Aku memeriksa sinyal yang ada, dan masih baik-baik saja. Segera aku menghubungi yang lain, bermaksud untuk menanyakan posisi teman-teman yang lainnya. Halo Cak, kalian ada di mana? Kok kayaknya aku jauh banget ya? Ucapku setelah berhasil menelpon Ica. Yud, suaranya hilang Yud. Ucap Ica dengan perkataan yang tidak jelas karena gangguan sinyal. Berkali-kali dicoba, tetap saja suara Ica hilang. Sampai akhirnya, sinyal yang tadinya penuh mendadak kosong. Simbol SIM card dengan tanda silang terlihat jelas di handphone. Sinyal hilang, tidak ada sinyal sama sekali. Mengetahui hal ini membuat aku dan Aji bingung. Gimana? Udah tahu kabar yang lainnya? Tanya Aji. Gak bisa Des, sinyal hilang ini. Coba punya HP-mu. Ucapku memerintahkan Aji untuk mengambil handphone di dalam saku celananya. Setelah melihat layar handphonenya, jawabannya sudah bisa terlihat dari ekspresi wajah Aji. Gak ada sinyal juga ya? Kok aneh gini sih? Providermu beda kan sama punyaku? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Aji. Kami berdua terdiam sejenak. Sampai akhirnya Aji menanyakan waktu. Jam berapa sekarang Yud? Tanya Aji. Jam 6:18 Ji. Jawabku sambil melihat jam yang ada di layar handphoneku. Udah, makan dulu aja. Aku lapar Yud. Ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Melihat hal tersebut, aku segera mengikuti Aji yang sudah menuntun motornya ke arah warung kecil tersebut. Dari luar, harum bau masakan tercium, membuat siapa saja yang datang pasti akan merasakan lapar. Warung kecil itu bersih dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun, di dalam warung tidak ada yang menyambut, hanya sedikit makanan yang dipajang di etalase. Belum matang sepertinya, Ji. Masa mau menunggu? Kasihan yang lainnya loh. Ucapku merayu Aji agar segera melanjutkan perjalanan. Mau makan apa mas? Tapi maaf lauknya belum matang semuanya. Ucap seorang perempuan yang membuatku kaget. Karena tiba-tiba saja ada di depan kami. Selain kaget dengan kedatangannya yang tidak kami sadari, aku juga kaget dengan paras perempuan itu. Ia cantik, manis, ayu, menggunakan kebaya berwarna hijau dan jarik ukir batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat, rambutnya digerai panjang lurus. Perempuan itu tersenyum ramah kepada kami berdua dengan bibir tipisnya. Enggak apa-apa mbak, belum matang juga. Aku tungguin. Ucap Aji sambil duduk di tengah dengan wajah yang terus menatap perempuan tersebut. Membuat aku ikut duduk sambil menggelengkan kepala. Mbak, aku pesan kopi saja, ada? Ucapku. Kopi hitam mau mas? Balas perempuan itu. Mau, aku mau mbak. Sama habis hujan gini enaknya mie rebus campur telur. Ada mbak? Timbal Aji sambil terus menatap perempuan itu. Aku sikut perutnya saja sampai tidak terasa. Ada mas, semuanya ada. Masnya mau mie juga? Tanyanya lagi. Enggak mbak, kopi saja, jawabku. Perempuan itu segera berlalu ke belakang dan menyiapkan pesanan kami. Aku masih duduk sembari melihat sekitar. Di dalam warung ini hanya kami berdua. Cukup aneh, karena bau masakannya akan menarik siapapun yang melintas di depannya. Tapi kenapa semenjak kedatangan kami, tidak ada satu orang pun yang datang ke warung ini? Tak ingin berpikir macam-macam, aku mencoba mencari cara agar bisa menghubungi teman-teman yang lainnya. Tapi berkali-kali dicoba, sinyal handphone tak juga muncul. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitar tempat kami. Ci, gak usah lama-lama ya. Habis makan langsung gas, ucapku. Iya, paling mereka juga sekarang lagi makan. Katamu suruh istirahat waktu maghrib. Ya sudah, kita santai dulu beberapa menit ya. Lagian, mbaknya ayu. Jawab Aji. Halah,
Nggak bisa apa kelakuan buaya rawamu hilang dulu? Nggak bisa lihat perempuan cantik sedikit? Bawaannya mepet. Balasku. Naluri bro, balas Aji. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya, setelah menunggu beberapa menit, makanan dan minuman yang kami pesan pun datang. Dengan sigap, Aji segera memakan mie rebus yang sudah terhidang di hadapannya. Aku pun segera meminum kopi hitam yang masih hangat. Dari baunya, mie yang dimakan Aji terlihat cukup enak. Tapi aku tidak ingin makan karena akan membuat perut tidak nyaman saat masih dalam perjalanan. Jadi, aku cukup dengan kopi saja. Rasanya juga enak, tidak begitu pahit. Manisnya pas. Waktu terus berjalan. Setidaknya, itulah yang aku rasakan. Makanan yang sudah habis dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Satu hal yang kami terlambat sadari. Setelah menyajikan makanan kepada kami, aku tidak melihat lagi perempuan itu. Suara berisik di dapur tanda orang sedang memasak juga tidak kami dengar. Cik, ini orangnya kemana ya? Mau bayar kan kita? Ucapku. Ya iyalah, masa asal pergi saja Yun, ngawur kamu. Jawab Aji lantang. Mbak, sudah ini mbak, aku mau bayar. Lanjut Aji setengah teriak memanggil penjual. Tapi tak ada respon yang didapatkan. Berkali-kali dipanggil, tidak ada yang datang. Kesal karena sudah menunggu cukup lama, Aji akhirnya bangun dari duduknya, bermaksud masuk ke dalam dapur, memanggil perempuan penjaga warung. Aku masih duduk saja, sembari terus mengamati sinyal handphone yang saya letakkan di meja. Sampai akhirnya, tiba-tiba, aku merasakan hal yang aneh saat melihat jam yang ada di layar handphone. Aku terus memperhatikannya. Semakin diperhatikan, semakin membuat aku kaku, terdiam dan tak bisa berucap. Aku melihat jam tanganku, memastikan apakah yang aku lihat ini salah atau justru memang ada keanehan yang terjadi. Tampak jelas, jam tanganku menunjukkan waktu yang sama persis dengan jam pada handphoneku. Pukul 6:18. Angka tersebut yang terlihat pada handphoneku, sedangkan angka itu juga yang ditunjuk jarum jam pada jam tangan analog yang aku gunakan. Masih sama persis saat pertama kali masuk warung ini. Hal yang lain membuat aku semakin takut. Jarum yang menunjukkan detik tidak bergerak, seperti baterai jam yang habis. Waktu seperti berhenti sedari tadi. Menyadari hal aneh ini, aku berniat untuk memanggil Aji. Namun, belum juga aku memanggil namanya. Yud, Yud, astagfirullah, Yud, teriak Aji yang membuat aku langsung berlari ke arahnya. Apa sih Ji? Ada apa? Teriak aku panik melihat ekspresi ketakutan yang tergambar jelas kepada wajah Aji. Aku langsung masuk melalui pintu dengan tirai separuh terbuka. Aji terduduk lesu di pojokan. Wajahnya menatap ke langit-langit warung. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Cepat-cepat, aku juga mengarahkan pandangan. Aku melihat ke arah Aji melihat. Seketika itu, nafasku merasakan sesak yang membuatku sulit untuk mengaturnya. Kini, aku dan Aji melihat dengan jelas. Tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung. Lehernya terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kakinya menghitam. Begitu juga dengan tangannya. Bau busuk tiba-tiba menusuk penciuman kami berdua, membuat nafas semakin sesak. Tak ingin berlama-lama, aku langsung menarik tangan Aji, membuatnya terbangun dan bergerak berlari mengarah ke pintu keluar. Tak lupa, kami mengambil barang-barang yang ada, memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuat aku yakin kalau kami berdua berada di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang lokasinya beberapa meter dari warung nampak sepi, tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. Yud, ayo buruan naik, teriak Aji yang sudah bersiap di atas motornya dengan mesin menyala. Aku pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu, tak bisa diceritakan kepada Aji. Motor segera melaju meninggalkan tempat tersebut. Merasakan penasaran dengan warung dan pasar tadi, aku memberhentikan diri untuk melihat ke belakang. Entah mataku yang salah atau apa. Kini yang aku lihat, nampak perempuan itu berdiri di depan warung dengan kondisi saat tergantung tadi.
menatap ke arah kami dengan senyuman kecil di wajahnya yang setengah hancur. Tak lama, ia membungkukkan tubuhnya, seperti memberi hormat kepada kepergian kami. Entah apa maksudnya. Yang jelas, melihat itu, nafasku semakin terengah-engah. "Yud, tenang Yud. Pokoknya kita fokus lihat ke depan jalan. Jangan melihat ke belakang. Udah nggak beres ini," ucap Aji yang telat memberikan perintah kepadaku yang sudah terlanjur menyaksikan kengerian yang ada. "Atur nafas Yud, kita bisa keluar dari sini," ucap Aji kembali, mencoba terus menenangkanku. Namun semakin terus dicoba, hasilnya tetap sama. Nafasku masih terengah-engah. Aku belum bisa menenangkan diri. Masih terus terbayang dengan apa yang barusan kulihat. Aku mencoba memejamkan mata, mencoba untuk bisa lebih tenang. Sesaat, aku bisa merasakan aliran nafas sedikit bisa aku atur. Perlahan aku buka mata dan hal yang tak diinginkan itu terjadi. Sosok orang tua berdiri di depan kami, tepat berada di tengah-tengah jalan. Aji yang sedari tadi memacu kecepatan motornya seperti orang kesetanan tak bisa menguasai kendali. Motor yang kami kendarai tergelincir. Karena Aji telat menyadari sosok orang tua yang entah dari mana bisa berada di depan jalur kami. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara keras motor terjatuh sempat terdengar. Hingga akhirnya aku terpental entah sampai mana. Yang bisa aku rasakan setelah kejadian singkat itu, keadaan di sekitar begitu sunyi. Tubuhku tergeletak di pinggir jalan. Pandanganku mengarah ke langit, yang pada saat itu masih sama keadaannya. Langit waktu maghrib dengan sedikit cahaya yang masih bisa terlihat, tanda sang surya belum sepenuhnya menghilang. "Yud, Yud, woi, sadar Yud!" teriak Aji sayup-sayup mulai terdengar, mengarah ke tempat aku tergeletak. Cepat-cepat dia membangunkan tubuhku. "Hati-hati Yud, hati-hati," ucap Aji panik. Kemudian Aji membantuku bangun. Aku terduduk, diam mengamati sekitar. Tidak ada apapun yang aku temukan selain Aji dan tepi jurang yang berada persis di depanku. Kaki kananku masih menggantung di bibir tebing, sedangkan bagian yang lain masih aman. Kurang sedikit lagi, mungkin saja aku terpental dan jatuh ke jurang. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Aku tidak mau memikirkannya saat itu. Aji menarik tubuhku terlebih dahulu, menjauh dari tepi jurang. Setelah merasa cukup aman, Aji meninggalkanku. Segera ia mengambil motornya yang tergeletak tak jauh dari tempatku. "Yud, nggak apa-apa kamu? Ada yang luka tidak? Maaf, tadi ada kakek-kakek di depan, mau aku tabrak Yud. Aku yakin itu hantu," ucap Aji kemudian memeriksa motornya. "Aman Ji, aman, nggak apa-apa. Kamu gimana? Motormu gimana? Bisa jalan?" tanyaku kembali kepada Aji. "Bentar, starternya mati. Aku coba pakai engkol manual," ucap Aji terus mencoba menghidupkan motornya yang sempat terjatuh. Aku yang masih terduduk terus memeriksa kondisi badan, kondisi barang yang aku bawa. Satu yang masa aku tahu, jam yang aku pakai kacanya mengalami retak dan aku bisa melihat dengan jelas. Jarum jam masih menunjuk angka yang sama, menit yang sama, dan detik yang sama. Ya Allah, berikan keselamatan kepadaku dan teman-teman, berikan perlindungan, berikan jalan terang. Spontan aku bergumam melirih. Tiba-tiba terdengar suara deru motor. Tanda mesin berhasil dinyalakan oleh Aji. Ia langsung menuntunku untuk menaiki motor, melanjutkan perjalanan. Namun kami berdua tersentak kaget melihat seorang kakek-kakek menggunakan baju serba hitam dengan rambut putih yang dibiarkan tergurai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Ia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. "Mbah, ampun mbah, cucunya numpang lewat, jangan diganggu," ucap Aji memohon sambil terus menundukkan wajahnya. "Yang pelan-pelan Le, jangan buru-buru, nanti malah lewat jalan yang salah," ucap kakek itu dengan suara setengah serak. "Di persimpangan jangan belok kiri, belok kanan sampai 4 kali," ucap kakek tersebut kepada kami berdua. Kemudian beliau berjalan mengarah ke tempat yang sebelumnya kami lalui. Tubuhnya perlahan hilang tertutup kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tak ingin berlama-lama, aku dan Aji segera bergegas melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik.
hanya meninggalkan baret di sana-sini dengan kaca spion yang retak. Aku juga merasakan sepertinya kaki kiriku terasa sakit karena terkilir. Motor berjalan dengan tenang, tak seperti sebelumnya. Kali ini Aji mengendarai motornya dengan cukup baik, tidak tergesa-gesa, meskipun aku tahu ketakutan masih menyelimuti kami berdua. Setelah 3 kali menemui persimpangan, 3 kali belok kanan, kami akhirnya menemui persimpangan terakhir. Jalannya bercabang 2. Kami sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan kakek tadi, percaya dan menerima. Entah apa nanti yang akan terjadi, kami tidak tahu. Tikungan terakhir kami lewati. Di jalan ini hanya kami berdua, tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang. Benar-benar sepi. Sampai akhirnya kami melihat kabut tebal seperti berkumpul sengaja menutup jalan yang ingin kami lewati. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Aji yang aku ikuti setelahnya. Kami berdua menembus kabut itu, dan akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik. Sempat jarak pandang benar-benar tidak terlihat, hanya berwarna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat saat itu. Tidak lama setelah kami keluar kabut, kami akhirnya menemukan mobil, bus, dan truk yang posisinya ada di depan kami. Jalan mendadak ramai dengan lalu lalang kendaraan lain. Aku segera menatap langit yang berwarna masih sama, namun kini nampak lebih gelap. Lalu aku melihat jam yang ada di tangan kiriku. Waktu menunjukkan jam 6:30. Jarum jam kembali bergerak, waktu yang tak masuk akal. Aku dan Aji seperti merasakan sudah terlalu lama di warung tadi. Namun jika melihat jarak waktunya, sepertinya terjadi sebentar. Rasanya waktu seperti berhenti, benar-benar berhenti. Kemudian selang beberapa lama handphone berbunyi. Setelah aku angkat, Ica mengabarkan kalau mereka semua berhenti di pom bensin yang letaknya tak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib. Kami berdua segera menyusul ke tempat yang lainnya. Maghrib dulu, istirahat dulu Ji. Yud, ucap Wisnu kepada kami yang baru saja datang. Weh, kalian ini baru dari perjalanan jauh aja, muka kucel, badan kotor, kalian jatuh ya? Padahal kita juga baru datang beberapa menit yang lalu loh. Tanya Ica kepada kami. Ia juga nampak keheranan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan Ica, hal aneh terjadi kepada Aji. Kini, ia seperti orang yang merasakan sakit kepada perutnya. Mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tak lama ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Darah keluar dengan sesuatu yang berbentuk panjang, menggumpal bercampur dengan air liurnya. Sesuatu itu jatuh di depan kakinya. Kami semua melihat dengan jelas. Muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing yang sebagian sudah mati dan sebagian masih bergerak, membuat yang lainnya terkejut dan menutup mulut masing-masing. Tak lama berselang, aku juga memuntahkan sesuatu dari mulutku. Darah kental keluar dari mulutku, jatuh dan mengotori sepatu yang saya pakai. Warnanya hitam pekat, bau busuk menyeruak membuat semua teman kami saling pandang. Melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua. Ya Allah Yud, Aji, kalian ini kenapa? Tanya Farah setelah ia berteriak histeris melihat keadaanku dan Aji. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Tiba-tiba tubuhku terasa sangat lemas. Melihat hal itu, beberapa teman kami langsung mencari bantuan, terutama Ica yang ternyata punya saudara yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kami beristirahat. Ica segera menghubunginya, meminta bantuan agar segera datang secepatnya. Aku yang duduk lemas hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi, sambil sesekali ingatan saya mengingat wajah gadis itu. Setelah beberapa menit berlalu, Aji dan aku hanya bisa terduduk lemas. Keadaan juga sudah lebih kondusif. Tak lama berselang, Om dari Ica datang. Aku dan Aji menceritakan apa yang kami alami saat perjalanan, saat kami berdua terpisah dari yang lainnya. Kamu masuk ke alam mereka, Le. Kamu makan apa yang disajikan mereka. Untungnya kalian bisa selamat. Om sarankan, kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Malam ini, kalian semua tidur di rumah Om saja. Nanti Om minta bantuan Mbah yang jadi tokoh masyarakat di tempat kami. Kamu dan teman-temanmu harus dibersihkan dulu, biar tidak ada malapetaka yang mengikuti kalian. Ucap omnya Ica yang dikenal dengan nama Om Lasno.
Kami pun sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno, sepakat untuk diobati oleh mbah yang diceritakan oleh beliau, sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan kami. Ada hikmah yang bisa aku ambil dari sini, bahwasanya hanya cukup sesaat kita berhenti saat pergantian waktu maghrib, mendengarkan kumazang azan sebentar, lalu mencari tempat untuk beristirahat di kala petang datang. Hanya menuruti tradisi yang ada, hanya cukup meluangkan waktu sebentar saja. Itu semua juga demi keselamatan. Pikiranku terus menerawang, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Peristiwa ini tidak akan pernah aku lupakan, menjadi pelajaran penting dalam hidupku. Kadang, hal yang tak masuk akal bisa terjadi. Tak jarang nyawa bisa melayang karena sikap tidak peduli. Padahal, sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Maghrib dulu nak, sudah waktunya berhenti dulu. Mungkin kalimat barusan terasa ringan, tapi makna di dalamnya sangatlah dalam, mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan, mendinginkan kepala, mengistirahatkan semua, lalu kembali sebentar kepadanya.